Komisi Yudisial akan memanggil Panitera dan Ketua PN Jakarta Pusat terkait putusan penundaan pemilu 2024 buntut gugatan Partai Prima. Hal ini dilakukan setelah adanya laporan resmi dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar menyebut akan menganalisa laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih terkait adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh PN Jakarta Pusat. KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun serta perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan. Sementara itu terkait putusan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan pemilu 2024 ditunda hingga Juli 2025, Komisi Pemilihan Umum akan mengajukan banding. KPU menyatakan dengan tegas menolak putusan PN Jakarta Pusat. Bila memang demikian halnya, kami di KPU, ya internal KPU sudah rapat membahas substansi dari putusan Pengadilan Jakarta Pusat ini, dan kami menyatakan nanti kalau sudah kita terima salinan putusannya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke Pengadilan Tinggi. KPU juga menegaskan tetap melanjutkan tahapan pemilu 2024 sebab berdasarkan Undang-Undang Pemilu dapat ditunda jika negara terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Sementara itu, pemirsa, Partai Perindo menyatakan dukungan kepada KPU untuk mengajukan banding terkait putusan penundaan pemilu oleh PN Jakpus. Dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasinya dua hal. Pertama adalah bahwa dalam konteks secara proporsional ini harus ada upaya-upaya menguji lagi putusan yang memang sudah diputus oleh hakim di pengadilan negeri. Upaya untuk menguji tersebut adalah dengan mengajukan banding. Jadi sebaiknya KPU melakukan upaya banding kepada pengadilan tinggi seperti itu. Itu yang harus dilakukan oleh KPU. Dan yang kedua dalam konteks mengevaluasi hakimnya adalah tentunya juga harus dilihat secara lebih jernih, maka Komisi Yudisial lah yang harus menangani, melihat kenapa sampai hakim itu memutuskan seperti itu. Padahal itu adalah dalam konteks perbuatan melawan hukumnya, dan konteks objek sengketanya itu adalah terkait dengan. Pemirsa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT menerapkan aturan baru masuk kantor pukul 5.30 pagi. Aturan ini diberlakukan sejak Senin 6 Maret 2023. Tidak hanya murid sekolah, ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT kini mulai masuk kantor jam 5.30 pagi. Aturan ini menyusul siswa-siswi SMA yang sudah 1 minggu masuk sekolah jam 5.30 pagi. ASN yang masuk pagi datang dan mengisi absensi, apel, serta menari bersama untuk menghilangkan rasa kantuk. ASN yang masuk jam 5.30 pagi akan pulang sekitar jam 16 sore. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT mengatakan aturan masuk jam 5.30 pagi merupakan hasil keputusan bersama staf, kepala seksi, kepala bidang, dan dapat menjadi contoh serta model bagi sekolah-sekolah. Sepakat, komitmen bersepakat, teman-teman berbagai masukan, ini bukan keputusan kepala dinas saja. Aspirasi mulai dari pramu kebersihan, kepala seksi, kepala bidang, lalu kita ramu dan buat keputusan hari Jumat, sepakat, dan hari Senin kita harus menjadi contoh dan model bagi sekolah-sekolah. Berjalan terus sampai dunia kiamat. Salah satu staf mengaku siap mengikuti aturan ini dan akan melakukan yang terbaik walaupun masih kesulitan dengan bangun pagi. Sebagai ASN kami siap menerima
peraturan dan kami akan melakukan yang terbaik walaupun kami menyesuaikan dengan waktu bangun pagi kami yang biasanya bangun jam 4, sekarang kita harus bangun setengah 4, masak, terus mandi, mungkin peluk-peluk cucu sedikit baru kita berangkat ke kantor. Walaupun agak gelap tapi ya puji Tuhan suami mau mengantarkan. Aturan baru ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT masuk pukul 5.30 sudah 2 hari dilaksanakan dan akan terus berjalan. Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi mengunjungi Yayasan Pondok Pesantren di Pamanggala Al-Hasanah, Bogor, Jawa Barat. Kedatangan untuk bersilaturahmi dengan pengurus pondok pesantren yang didirikan oleh keluarga besar cucu Pangeran Diponegoro ini sekaligus berziarah ke makam keturunan pahlawan nasional. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi disambut dengan hangat oleh pengurus pondok pesantren di Pamanggala Al-Hasanah di Kota Bogor, Jawa Barat. Kunjungan TGB dalam rangka silaturahmi dengan keluarga besar Pangeran Diponegoro, sekaligus haul ulama besar yang juga cucu Pangeran Diponegoro, yakni RM Jonet bin Pangeran Diponegoro. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk beliau diberikan kesehatan dan mudah-mudahan apa tujuan beliau, maksud tujuan beliau mudah-mudahan Allah limpahkan atau Allah mengijabah apa yang beliau inginkan untuk kemaslahatan negara yang kita cintai ini. Nah, dengan haul ini kita berharap anak-anak muda kita bisa meneladani perjalanan kepahlawanan beliau. Karena kalau anak-anak muda bisa meneladani perjalanan baik dari orang-orang terdahulu, itu tanda bangsa kita insya Allah akan tetap bertahan. Usai bersilaturahmi, TGB menyempatkan ziarah ke makam RM Jonet bin Pangeran Diponegoro yang tidak jauh dari kawasan pondok pesantren. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqan Munawar, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi kuliner di mana kalau biasanya bakmi itu dimasak dengan digoreng atau direbus, kali ini mie-nya dibakar. Bakmi bakar yang dijual di wilayah Jakarta Barat ini memiliki cita rasa yang khas dan unik. Nah, penasaran? Berikut informasinya untuk Anda. Menu makan malam enak tersebar di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya bakmi bakar di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Taman Sari, Jakarta Barat. Tak hanya bakmi bakar, di sini juga menyediakan bakmi ayam kampung, bakmi ayam campur, dan bakmi ayam jamur dengan berbagai jenis mie. Seperti varian mie kecil, mie lebar, dan mie karet. Kalau favoritnya ada bakmi bakar itu yang dibakar kan ya. Kalau yang nggak dibakar itu yang biasanya dia yang ayam campur. Dia campuran ayam kampung sama ayam jamur, jadi orang dapat dua-duanya tuh. Jadi mereka biasanya mau yang itu. Buka dari pukul 6 sore hingga 1 dini hari. Ratusan mangkok bakmi ludes terjual dalam semalam. Meski berada di pinggir jalan, makanan di sini memiliki cita rasa unik dan khas. Hal ini membuat para pengunjung penasaran, bahkan menjadi pelanggan tetap. Bakmi bakar, iya. Ya rekomendasi bakmi bakar ya, kalau saya makan. Ya pas dibuka ya wangi gitu, wangi daun-daun kayak gitu aja gitu. Ya beda ya dari yang lain ya. Yang lain kan nggak ada yang bakar. Di sini ada bakar. Ya enak, selera, cukup enak. Penasaran dengan cita rasa bakmi smoky yang dibakar di atas arang serta kaya akan topping lezat? Kalian bisa langsung datang ke sini. Dijual dengan harga mulai dari Rp26.000. Pengunjung sudah dapat menikmati menu bakmi bakar di sini. Wah pemirsa, ternyata setelah saya coba memang rasanya unik dan berbeda dari bakmi pada umumnya. Bakmi bakar di sini memiliki aroma yang khas dari bakaran itu sendiri dan juga daun pisang itu sendiri. Selain itu, tekstur mie-nya juga sangat pas dengan kondimen yang sangat lengkap. Dari Jakarta, Hairunisa Yudi Permana, iNews melaporkan.